Bayangkan jika suatu malam keluarga besar kalian menjadi korban dari serangkaian pembunuhan brutal. Tanpa peringatan dan tanpa penjelasan. Tiba-tiba dalam sekejap mata 8 anggota keluarga yang kamu sayangi hilang dan yang tersisa hanyalah teka-teki mengerikan yang mengundang kengerian. Inilah tragedi yang menimpa keluarga Rhoden di Pike County, Ohio, di mana 8 orang dibunuh dengan cara eksekusi di rumah mereka sendiri. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Nay mau menceritakan tentang kasus pembunuhan 8 anggota keluarga Rhoden di Ohio. Kasus yang baru aja tertangkap tersangkanya setelah berjalan 5 tahun. Seperti biasa, sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan secara online ya. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Penembakan Pike County atau yang dikenal sebagai pembantaian Pike County terjadi pada malam 21 sampai 22 April 2016. Dalam kejadian ini 8 anggota keluarga Rhoden dibunuh di 4 lokasi berbeda di Pike County, Ohio, dekat desa Peebles. Mayat-mayat mereka ditemukan keesokan harinya pada 22 April dan para korban terdiri dari 7 orang dewasa dan 1 remaja berusia 16 tahun yang ditembak dengan gaya eksekusi di 3 rumah yang berdekatan. Sedangkan korban ke-8 ditemukan di lokasi yang terpisah. Meski begitu, 3 anak kecil yang ada di tempat kejadian termasuk 2 bayi selamat tanpa luka. Para penyelidik menyimpulkan bahwa pembunuhan ini direncanakan dengan matang dan dilakukan oleh pelaku yang mengenal keluarga Rhoden. Kali ini aku akan mulai dengan latar belakang dari keluarga Rhoden dulu ya. Keluarga Rhoden adalah keluarga besar yang tinggal di wilayah pedesaan Piketon, Ohio. Mereka dikenal sebagai keluarga pekerja keras dan saling mendukung. Keluarga ini terdiri dari beberapa generasi dengan anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu yang tinggal berdekatan satu sama lain. Jadi kayak perkampungan Betawi gitu di sini ya. Jadi kayak emak, cucu, anak itu rumahnya deket-deketan di satu daerah gitu. Satu, bahkan sebelah-sebelahan biasanya kan. Nah, mereka terlibat dalam berbagai usaha seperti pertanian dan bekerja serabutan. Sebelum kejadian tragis ini, mereka dikenal cukup baik oleh warga sekitar, meskipun ada juga rumor tentang aktivitas ilegal yang dilakukan oleh keluarga ini. Nah, aku akan jelasin siapa aja anggota keluarga Rhoden ya. Yang pertama ada ayahnya, si Christopher Rhoden Senior, kepala keluarga Rhoden yang berusia 40 tahun. Dia adalah seorang pekerja serabutan yang tinggal bersama mantan istrinya Dana dan 3 anak mereka. Lalu istrinya Dana Manley Rhoden berusia 37 tahun adalah mantan istri si Christopher dan ibu dari anak-anak mereka yang ada 3. Nah, si ibunya ini dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian terhadap keluarganya dan memiliki hubungan dekat dengan ketiga anaknya, yaitu Frankie, Hannah, dan Christopher Jr. Lalu anak-anak mereka yang pertama tadi Frankie atau namanya Clarence Frankie Rhoden, dia berusia 20 tahun dan tinggal bersama tunangannya Hannah Gilly dan anak-anak mereka. Frankie sebagai anak tertua diketahui sebagai sosok yang peduli terhadap keluarganya dan bekerja keras. Lalu anak kedua dari pasangan ini, Hannah May Rhoden, putri mereka yang berusia 19 tahun, adalah mantan kekasih dari Jack Wagner. Nah, si Jack dan Hannah ini memiliki seorang putri bernama Sophia. Lalu ada anak bungsu terakhir keluarga mereka, yaitu Christopher Rhoden Jr. berusia 16 tahun yang dikenal sebagai sosok yang akrab dengan keluarganya. Nah, selain anggota inti keluarga, ada juga Hannah Hazel Gilly, tunangan Frankie, si anak tertua yang berusia 20 tahun dan ibu dari anak-anak mereka. Hannah dikenal sebagai orang yang ramah dan peduli terhadap keluarga serta teman-temannya. Lalu ada Kenneth Rhoden berusia 44 tahun yang merupakan saudara dari Christopher Senior atau si ayah yang tinggal agak jauh dari anggota keluarga lainnya. Kenneth adalah sosok yang pendiam namun setia kepada keluarganya. Dan yang terakhir ada Gary Rhoden, sepupu dari Christopher Senior dan saudara kandung si Kenneth yang tadi. Nah, Gary dikenal sebagai sosok yang setia kepada keluarga dan sering bekerja bersama mereka. Beberapa anggota keluarga Rhoden tinggal berdekatan di Union Hill Road, sementara Kenneth tinggal di lokasi yang agak jauh. Rumah-rumah mereka terletak di pedesaan yang terpencil, jadi memungkinkan mereka untuk sering berinteraksi dan membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan. Sebagai keluarga besar, Rhoden memiliki hubungan erat dan saling mendukung dalam kesehariannya. Lanjut, aku akan masuk ke kasusnya, jadi ke kronologi kejadiannya. Di pagi hari tanggal 22 April 2016, Bobby Joe datang ke rumah keluarga Rhoden di Union Hill Road untuk memberi makan hewan-hewan peliharaan milik keluarga. Kegiatan ini merupakan rutinitas bagi Bobby karena dia sendiri sering membantu merawat hewan-hewan keluarga tersebut. Bobby Joe Manley ini adalah saudara perempuan Dana Rhoden atau si ibu. Nah, saat Bobby Joe tiba, betapa terkejutnya dia ketika dia menemukan 2 mayat pertama di salah satu rumah. Setelah itu dia segera menelpon 911 untuk melaporkan temuannya kepada polisi. Telepon yang masuk ke 911 itu sekitar pukul 7.51. Bobby Joe kemudian melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah lain di sekitar properti dan menemukan lebih banyak korban di rumah kedua. Kemudian kakaknya James Manley bergabung dan menemukan korban lainnya di rumah ketiga. Saat polisi tiba, mereka menemukan bahwa lebih banyak korban di rumah kedua dan ketiga. Pada pukul 1.26 siang, mereka menemukan korban terakhir di rumah keempat yang berjarak sekitar 12 km dari lokasi awal.
3 anak kecil termasuk bayi berusia 4 hari yang ditemukan di samping tubuh ibunya berhasil selamat. Mereka ditempatkan di bawah perlindungan setelah kejadian. 3 senjata digunakan dalam penembakan ini, yaitu sebuah senapan semi-otomatis, pistol semi-otomatis Glock 22, dan pistol Walter Colt 1911 kaliber 22. Nah, berikut adalah keadaan masing-masing korban keluarga Rhoden saat ditemukan pada 22 April 2016. Di rumah pertama, Christopher Rhoden Senior atau si ayah ditemukan tewas bersama saudaranya Gary Rhoden. Keduanya mengalami beberapa luka tembak. Christopher Senior yang merupakan kepala keluarga Rhoden ditemukan dalam kondisi tewas di tempat tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Gary Rhoden sepupunya juga ditemukan di lokasi yang sama dengan posisi yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Serangan terhadap mereka berlangsung dengan brutal dan tampaknya direncanakan dengan matang. Di rumah kedua, mantan istri Christopher Senior, Dana Rhoden, ditemukan tewas bersama putra mereka, Christopher Rhoden Jr. Mereka ditembak hingga tewas dengan luka tembak di tubuh yang menunjukkan bahwa serangan itu dilakukan saat mereka dalam posisi tak berdaya. Christopher Jr. ditemukan dalam keadaan tidur dan indikasi pada tubuhnya menunjukkan bahwa ia mungkin tidak sempat menyadari adanya serangan sebelum dia tewas. Di rumah ketiga ada Frankie Rhoden dan tunangannya Hannah Hazel Gilly ditemukan tewas bersama. Keduanya ditembak saat berada di tempat tidur yang menunjukkan bahwa serangan dilakukan ketika mereka sedang tidur atau beristirahat. Hannah, ibu dari 2 anak mereka, ditemukan di samping Frankie. Anak-anak mereka yang berada di rumah saat kejadian selamat tanpa cedera. Kondisi tempat tidur mereka menunjukkan bahwa mereka diserang secara mendadak dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau melawan. Selanjutnya ada Kenneth Rhoden, saudara Christopher Senior, ditemukan tewas di lokasi terpisah sekitar 5 km dari rumah-rumah lainnya. Ia ditembak di kepala dan serangan terhadapnya menunjukkan pola yang sama dengan korban-korban lainnya, yakni gaya eksekusi yang brutal. Sedangkan Hannah Mae Rhoden ditemukan tewas di rumahnya dengan bayinya yang baru berusia 4 hari di sampingnya yang untungnya selamat. Hannah tewas dengan beberapa luka tembak dan posisinya menunjukkan bahwa ia diserang secara mendadak sama seperti anggota keluarganya yang lain. Mayat-mayat korban pun dibawa ke kantor pemeriksa mayat Hamilton County di Cincinnati untuk otopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa hampir semua korban ditembak beberapa kali. 4 korban ditembak 1 hingga 3 kali, 1 korban ditembak 4 kali, 2 korban ditembak 5 kali, dan 1 lagi ditembak 9 kali. Total ada 32 tembakan yang dilepaskan. Sebagian besar korban ditembak di kepala, namun Christopher Rhoden Senior atau si ayah ditembak di kepala, dada, dan anggota tubuh, sementara Dana ditembak di kepala dan leher. Beberapa korban juga menunjukkan tanda-tanda dipukuli, menunjukkan bahwa ada kekerasan fisik selain penembakan. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke teori dan spekulasi yang muncul pasca kejadian ini. Kejadian pembunuhan keji ini tentu saja mengguncang desa kecil itu, di mana 8 anggota keluarga dibunuh dalam satu malam. Berbagai teori dan spekulasi muncul di kalangan publik. Beberapa teori tersebut antara lain, yang pertama adanya keterlibatan kartel narkoba. Nah, selama proses investigasi ditemukan tanaman ganja di beberapa lokasi kejadian yang memunculkan spekulasi bahwa pembunuhan ini mungkin terkait dengan perdagangan narkoba. Beberapa pihak menduga bahwa keluarga Rhoden mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal ini dan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh kartel narkoba untuk mengamankan wilayah atau menyingkirkan saingan. Yang kedua, kemungkinan perselisihan internal atau dendam keluarga. Ada spekulasi bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang mengenal keluarga Rhoden dengan baik, mungkin sebagai bagian dari konflik internal atau dendam pribadi. Karena korban tewas dengan cara eksekusi dan tanpa tanda-tanda perlawanan, banyak yang menduga pelakunya adalah seseorang yang memiliki akses dan cukup dekat untuk menyusup ke dalam rumah tanpa dicurigai. Lanjut, teori yang ketiga, kemungkinan ada pembunuh berantai atau pembunuhan secara acak. Sebagian publik menduga bahwa ini adalah aksi dari pembunuh berantai yang mengincar keluarga besar secara acak. Spekulasi ini didasarkan pada gaya eksekusi yang brutal dan fakta bahwa beberapa korban ditemukan dalam posisi tidur yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak menyadari kedatangan pelaku. Teori yang keempat yaitu adanya sengketa hak asuh dan masalah keluarga. Beberapa orang sempat berspekulasi bahwa mungkin ada konflik keluarga yang mendalam seperti perselisihan hak asuh atau masalah keluarga lainnya yang memicu tindakan ekstrim. Teori ini muncul setelah informasi tentang sengketa hak asuh antara Jack Wagner dan Hannah Rhoden. Kecurigaan ini semakin berkembang dan menjadi bagian dari spekulasi yang mengaitkan kasus ini dengan konflik pribadi. Selanjutnya ada teori tentang keterlibatan pihak luar atau organisasi kejahatan. Ada pula yang berspekulasi bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang lebih besar, terutama mengingat skala dan cara eksekusi pembunuhan yang tampak profesional. Beberapa orang berspekulasi bahwa kelompok ini mungkin memiliki agenda tertentu yang melibatkan keluarga Rhoden, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah ke organisasi kejahatan tertentu. Yang selanjutnya ini sebenarnya teori yang paling banyak atau umum terjadi di
kasus pembunuhan yang terjadi dalam keluarga. Itu motif keuangan atau perebutan warisan. Jadi spekulasi lainnya adalah motif keuangan, misalnya terkait dengan perebutan harta atau warisan, terutama mengingat bahwa keluarga Rowden memiliki beberapa properti di wilayah pedesaan tersebut. Publik sempat menduga bahwa mungkin ada pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara finansial dari kematian keluarga Rowden. Kalau kalian percaya yang mana? Nah, tapi tenang aja, kasus ini tuh sudah selesai, sudah diketahui siapa tersangkanya. Jadi kita akan langsung masuk ke proses investigasinya. Nah, selama proses investigasi, polisi tuh yakin bahwa lebih dari satu penembak bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Karena 2 dari TKP berada dalam jarak yang berdekatan, jadi dia tuh walking distance atau bisa dijangkau dengan berjalan kaki. TKP yang ketiga terletak hampir 2 km jauhnya dan yang keempat sekitar 12 km jauhnya dari TKP yang pertama. Satuan tugas yang terdiri dari lebih 100 petugas dipimpin oleh Biro Identifikasi dan Investigasi Kriminal Ohio atau BCI dibentuk untuk menangani kasus ini. Secara total lebih dari 251 petugas penegak hukum terlibat, termasuk juga dukungan dari sheriff dari 25 wilayah di Ohio. FBI dan DEA juga memberikan bantuan teknis. Selama penyelidikan, polisi melaksanakan 5 surat perintah penggeledahan dan mewawancari lebih dari 50 orang. Sebanyak 79 bukti diperiksa, termasuk ancaman yang pernah diposting di Facebook kepada Christopher Rowden Jr. sebelum pembunuhan terjadi. Pada tanggal 26 April, ayah Dana Rowden, Leonard Manley, menyatakan bahwa para korban kemungkinan mengenal mereka karena anaknya Dana memiliki 2 anjing pelindung. Tidak ada indikasi bahwa anjing-anjing tersebut mencoba menyerang seseorang selama penembakan dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa di salah satu tempat kejadian perkara. Nah, setelah proses penyelidikan yang hampir 2 tahun, tertangkaplah tersangka dari kasus ini. Penyidik menghadapi tantangan besar karena pelaku tuh berusaha keras untuk menghilangkan jejak mereka. Namun bukti forensik yang ditemukan seperti residu tembakan dan DNA mulai mengarahkan kecurigaan terhadap satu keluarga. Iya, bener banget. Pelakunya satu keluarga yang berisi 4 orang, bukan cuma 1 orang doang. Nah, di mana motif utama yang terungkap adalah perselisihan hak asuh antara Jake Wagner dan Hannah Rowden. Jadi, Hannah, si anak kedua dari Christopher dan Dana Rowden ini, menjalin hubungan dengan Jake Wagner dan mereka tuh memiliki seorang anak bernama Sophia. Mereka mulai berpacaran saat Hannah berusia 13 tahun dan Jake berusia 18 tahun. Hubungan mereka akhirnya berakhir pada tahun 2015 ketika Hannah menuduh Jake melakukan kekerasan fisik. Selain itu, Hannah yang masih muda pengen bebas gitu ceritanya ya. Jadi dia pengen hidup tanpa kekangan pasangannya dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Nah, setelah putus, mereka ini terlibat dalam perselisihan hak asuh atas Sophia. Jake ingin hak asuh penuh, namun Hannah menolak untuk menyerahkan anaknya dan menegaskan bahwa ia ingin tetap menjaga Sophia di bawah pengasuhannya sendiri. Perselisihan ini memicu konflik yang lebih dalam antara keluarga Rowden dan Wagner yang akhirnya menjadi motif utama di balik pembunuhan brutal terhadap keluarga Rowden. Nah, karena ada yang motif ini, polisi kemudian melakukan penyadapan dan pengawasan intensif terhadap keluarga Wagner selama berbulan-bulan serta menyita berbagai barang bukti dari rumah mereka, termasuk senjata api dan perangkat elektronik. Dari perangkat ini ditemukan pesan-pesan yang menunjukkan rencana pembunuhan seperti alat yang disiapkan dan cara-cara untuk menghindari deteksi. Pada satu titik keluarga Wagner sempat pindah ke Alaska. Polisi awalnya tuh menganggap mereka berusaha melarikan diri, namun mereka kembali lagi ke Ohio yang memberi peluang bagi polisi untuk terus mengawasi mereka. Lalu pada November 2018 polisi akhirnya menangkap Jake, Billy, Angela, dan George Wagner setelah mendapatkan cukup bukti. Jake kemudian mengaku bersalah pada tahun 2021 dan setuju untuk bersaksi melawan keluarganya sebagai bagian dari perjanjian untuk menghindari hukuman mati. Cepu si Jake ini ya. Nah, dalam pengakuannya, Jake mengungkap secara rinci bagaimana pembunuhan ini direncanakan dan dilaksanakan, termasuk peran setiap anggota keluarganya. Nah, keluarga Wagner diyakini sangat terobsesi dengan hak asuh sehingga mereka memutuskan untuk membunuh seluruh keluarga Rowden untuk memastikan bahwa Sophia akan tinggal bersama mereka. Perencanaan ini dilakukan secara matang selama beberapa bulan dengan niat untuk menghapus keluarga Rowden demi mencapai tujuan mereka. Nah, kita akan lanjut ke pengadilannya. Dalam pengadilan, Jake Wagner memberikan kesaksian yang mendetail tentang peran setiap anggota keluarganya dalam pembunuhan keluarga Rowden. Nah, sekarang aku akan jelasin peran masing-masing anggota keluarga Wagner berdasarkan pengakuan si Jake. Yang pertama, si Jake Wagner atau si pacarnya Hannah Rowden ya. Jake ini mengaku sebagai salah satu pelaku utama yang menembak beberapa korban langsung. Dia menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas penembakan 5 dari 8 korban. That was Jake Wagner admitting to his role in murdering Hannah Mae Rowden, the mother of his daughter and
Menurut pengakuannya, Jack terlibat langsung dalam merencanakan pembunuhan ini bersama keluarganya. Dia juga ikut serta dalam persiapan seperti memodifikasi senjata dan merencanakan logistik pembunuhan di beberapa lokasi. Jack menegaskan bahwa motif utamanya adalah untuk mendapatkan hak asuh penuh atas putrinya Sofia yang saat itu berada di bawah pengasuhan keluarga Rowden. Yang kedua, Angela Wagner, ibunya si Jack. Angela berperan dalam merencanakan kejahatan ini. Dia membantu dalam menyusun strategi untuk memastikan pembunuhan berjalan lancar, termasuk membeli perlengkapan yang akan digunakan dalam pembunuhan seperti peredam suara dan alas kaki khusus. Angela juga diketahui telah memberi dukungan logistik dan membantu dalam menyembunyikan beberapa barang bukti setelah kejadian. Yang ketiga ada George Billy Wagner, ayahnya si Jack. Jack juga menyebutkan bahwa ayahnya adalah sosok utama yang memimpin rencana pembunuhan. Billy diyakini yang paling mendorong ide untuk membunuh keluarga Rowden demi memastikan keselamatan Sofia dan agar keluarga Wagner mendapatkan hak asuh atas Sofia. Billy terlibat dalam persiapan fisik, logistik, termasuk mengordinasikan bagaimana dan kapan pembunuhan akan dilakukan. Menurut kesaksian Jack, Billy juga ikut masuk ke beberapa rumah dan memastikan bahwa para korban benar-benar tewas. Yang terakhir ada George Wagner IV, kakaknya si Jack. Jack mengungkapkan bahwa George turut membantu dalam pelaksanaan kejahatan meskipun George sendiri membantah bahwa dia melakukan penembakan langsung. George berperan sebagai pengawas dan membantu memastikan keamanan selama pembunuhan berlangsung. Dia ikut serta dalam persiapan awal dan membantu membersihkan jejak serta menyembunyikan beberapa bukti yang terkait dengan kejadian tersebut. Jack menjelaskan bahwa keluarganya merencanakan pembunuhan ini selama beberapa bulan. Mereka merancang strategi dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang dengan niat menghapus seluruh keluarga Rowden agar mereka bisa mendapatkan hak asuh atas Sofia. Menurut pengakuan Jack, meskipun tidak semua anggota keluarganya melakukan penembakan langsung, mereka semua memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan yang sistematis ini. Jadi mereka sudah merencanakan dengan amat baik berarti ya. Gila. Nah, selanjutnya aku akan jelasin hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing anggota keluarga Wagner dalam kasus pembunuhan keluarga Rowden. Yang pertama ada Jack Wagner. Jack mengaku bersalah atas 8 pembunuhan dan setuju untuk bersaksi melawan anggota keluarganya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghindari hukuman mati. Jack akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selanjutnya ibu Jack, Angela Wagner, yang mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam perencanaan pembunuhan. Dia menerima kesepakatan pembelaan yang menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebagai ganti kesaksiannya terhadap suami dan anaknya yang lain. Yang ketiga, George Billy Wagner atau ayahnya si Jack, di mana Billy belum mengaku bersalah dan menunggu persidangan sampai saat ini. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi kemungkinan hukuman yang serupa dengan Jack, yaitu penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atau bahkan hukuman mati. Dan yang terakhir, George Wagner, kakaknya Jack, telah diadili dan dijatuhi 8 hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan bebas bersyarat setelah dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan termasuk pembunuhan berencana. Nah, keluarga Wagner semua dijatuhi hukuman berat karena peran mereka dalam pembunuhan yang kejam dan terencana ini. Dan bahkan Jack serta George dipastikan akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Kondisi keluarga Rowden saat ini tentu saja ada perasaan lega setelah para pelaku tertangkap walaupun memakan waktu beberapa tahun. Tapi anggota keluarga Rowden yang tersisa termasuk kerabat dekat mereka seperti Bobby Joe Manley yang pertama kali menemukan korban masih mengalami trauma mendalam. Kematian 8 anggota keluarga dalam satu malam adalah tragedi yang meninggalkan luka emosional yang sangat berat. Anak-anak yang selamat dari pembunuhan termasuk putri Hannah Rowden Sofia berada di bawah pengasuhan kerabat yang tersisa. Mereka mencoba memberikan lingkungan yang stabil bagi anak-anak ini untuk membantu mereka pulih dari dampak psikologis. Nah, itu dia kisah hari ini mengenai pembunuhan keluarga Rowden di Ohio. FYI, sekali lagi semua cerita yang aku sampaikan didapat dari berbagai artikel yang sudah dipublikasikan ya. Jadi kalian bisa cek sendiri juga. Kalau ada info tambahan yang belum aku sampaikan, bisa juga share-share di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.night. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu minggu depan, bye-bye.